Ada satu senjata yang sangat ditakuti oleh penjajah Belanda. Bukan senjata api, bukan meriam, bukan pula bom atom, melainkan bambu runcing. Senjata ini dikenal sebagai pembunuh dalam senyap, karena saat dilemparkan, bambu runcing sama sekali tidak mengeluarkan suara apapun. Meskipun hanya sedikit tergores akibat terkena bagian runcingnya, bisa membunuh hanya dalam hitungan menit. Karena ujung bambu runcing biasanya telah diolesi racun yang mematikan, yang terbuat dari berbagai ramuan tumbuhan, bahkan bisa ular beracun. Para penjajah juga mengakui bahwa mereka lebih baik mati karena ditembak dibandingkan dengan senjata bambu runcing. Bagi mereka, luka peluru masih bisa diobati, sedangkan bambu runcing tidak. Senjata ini akan membunuh musuh secara perlahan akibat infeksi yang dihasilkan. Dikutip dari kompas.com, bambu runcing adalah senjata yang terbuat dari bahan bambu yang diruncingkan. Jenis bambu yang sering digunakan adalah bambu wulung dan juga bambu kuning. Senjata ini digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai alat untuk melawan para penjajah. Senjata bambu runcing pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Kiai Subeki asal Parakan, Temanggung. Kiai Subeki tinggal di sebuah pesantren. Ketika rakyat sedang berjuang, banyak santri yang juga ingin ikut terjun dalam pertempuran. Berawal dari situ, Kiai Subeki kemudian memperkenalkan bambu runcing sebagai senjata kepada para santri. Para santri dan rakyat yang akan berjuang terlebih dahulu diajarkan cara membuat bambu runcing. Bambu-bambu dikumpulkan oleh para santri dari tegalan. Mereka kemudian meruncingkan bambu tersebut hingga lancip, lalu diolesi dengan cairan beracun. Penggunaan bambu runcing sebagai senjata sendiri bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia, sementara perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Beberapa laskar rakyat yang juga menggunakan bambu runcing sebagai senjata adalah Laskar Hizbullah dan Sabilillah, serta Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Barisan Bambu Runcing merupakan salah satu laskar perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Laskar ini bermula dari gerakan lokal Barisan Muslimin Temanggung atau BMT. Dalam laskar ini, peran kiai yang paling dominan dalam memberikan kekuatan kepada para pejuang. Pada Oktober 1945, Kiai Sumomiarto menyuruh Haji Abdurrahman bin Subeki memanggil para pemuda desa Parakan Kauman agar mencari bambu wulung untuk dibuat bambu runcing. Setelah dapat, bambu tersebut segera dibawa ke rumah Kiai Sumomiharto untuk didoakan agar dapat dijadikan senjata. Kemudian beberapa hari setelah BMT dibentuk, para pejuang Banyumas datang untuk minta didoakan bambu runcing mereka guna melakukan penyerbuan ke Ambarawa. Semenjak saat itu, kabar mengenai bambu runcing ini menyebar hingga ke seluruh daerah. Sampai akhirnya, senjata bambu runcing pertama kali digunakan saat pertempuran 10 November 1945. Menurut catatan, sekitar 10.000 orang setiap harinya selama sekitar 1 tahun datang ke Parakan untuk minta didoakan senjata bambu runcing mereka. Saat ini, lambang bambu runcing banyak digunakan di berbagai daerah Indonesia sebagai lambang keberanian dan pengorbanan mereka dalam meraih kemerdekaan. Bahkan di beberapa pemakaman umum masih dapat kita jumpai makam para pejuang dengan adanya simbol bambu runcing dan bendera merah putih. Perjuangan para pahlawan zaman dahulu sangat beragam, mulai dari bambu runcing sampai tulisan yang sanggup membuat para penjajah ketar-ketir. Semoga para pahlawan kita ditempatkan di sisi terbaik Tuhannya, dan semoga perjuangan mereka untuk kemajuan bangsa ini dapat dilanjutkan oleh generasi saat ini dengan berbagai cara pula. Simak pengetahuan seru lainnya di channel Lemari Buku Bapak. Dadah!